Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan saya Ria Maulidah dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 241010431 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Batanghari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi yang pertama tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang kedua tentang etika bisnis dan lingkungannya, yang ketiga tentang etika bisnis dan hak intelektual, yang keempat tentang etika bisnis dan hak asasi manusia, yang kelima etika bisnis dan persaingan bisnis, dan yang keenam tentang etika bisnis dan komunikasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan etika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Fitri Nasution, SPDI, MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baiklah, kita mulai pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah nilai-nilai moral, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika ini mengatur bagaimana perusahaan, karyawan, dan seluruh pihak terkait harus bertindak secara benar, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan etika bisnis: yang pertama, menciptakan bisnis yang jujur dan transparan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Yang kelima, mewujudkan praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan, di luar tujuan mencari keuntungan. CSR menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Etika bisnis dan CSR adalah dua konsep yang sangat erat dan saling melengkapi. Keduanya menjadi landasan agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bertindak adil, jujur, dan peduli pada masyarakat serta lingkungan. Hubungan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, etika bisnis sebagai dasar pembentuk CSR, yaitu etika bisnis adalah fondasi moral. CSR adalah bentuk praktik nyata dari moral tersebut. Artinya, perusahaan yang beretika pasti melakukan CSR. Yang kedua, CSR merupakan implementasi etika dalam tindakan. Maksudnya, etika bisnis berbicara tentang apa yang seharusnya benar, sedangkan CSR berbicara tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk kebaikan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan reputasi dan kepercayaan publik. Perusahaan yang menjalankan etika bisnis dan CSR secara konsisten akan dipercaya masyarakat, mendapat citra positif, lebih disukai konsumen, lebih dipilih investor. Yang keempat, etika mengarahkan cara perusahaan menjalankan CSR. CSR yang baik harus memenuhi prinsip etika, transparan, kejujuran, non-diskriminasi, tidak merugikan pihak lain, tidak dilakukan hanya untuk promosi. Keduanya mendukung bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang beretika dan menjalankan CSR akan memiliki lingkungan yang terjaga, hubungan baik dengan masyarakat, karyawan yang loyal, konsumen yang percaya. Perusahaan beretika memiliki komitmen kemanusiaan. Etika bisnis mengajarkan nilai keadilan, kejujuran, kepedulian. Aspek-aspek yang terdapat dalam etika bisnis dan CSR yaitu: yang pertama, aspek keuangan. Aspek keuangan dalam etika bisnis dan CSR menentukan bahwa perusahaan harus mengelola keuangannya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, aspek hukum. Aspek hukum memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, aspek etika.
Aspek ini berkaitan dengan nilai moral, kebenaran, dan keadilan dalam bisnis. Yang keempat, aspek filantropi. Filantropi berarti kegiatan sukarela perusahaan untuk membantu masyarakat, tidak wajib secara hukum tetapi baik secara moral. Lanjut ke pembahasan yang kedua tentang etika bisnis dan lingkungannya. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya, baik terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, maupun lingkungan. Yang kedua, hormat terhadap alam. Bisnis harus menghargai alam dengan tidak merusak lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Perusahaan tidak boleh mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Yang ketiga, keberlanjutan ekologis. Setiap kegiatan bisnis harus memperhatikan keberlanjutan jangka panjang, seperti pengurangan limbah, penghematan energi, dan penggunaan sumber daya secara bijak agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Yang keempat, tidak berniat jahat. Perusahaan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pihak lain secara sengaja, misalnya menipu konsumen, melakukan pencemaran, atau merusak pesaing. Yang kelima, kehati-hatian. Dalam mengambil keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi, terutama risiko terhadap keselamatan dan lingkungan. Isu-isu lingkungan hidup. Isu yang pertama ada barang beracun. Limbah beracun dari pabrik atau industri seperti bahan kimia, logam berat, atau plastik berbahaya dapat mencemari tanah, air, dan udara sehingga membahayakan manusia dan lingkungan. Isu yang kedua, perubahan iklim. Kegiatan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca atau CO2, metanan, dan lain-lain. Emisi ini menyebabkan pemanasan global, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Isu yang ketiga, deforestasi atau pengundulan hutan. Penebangan hutan untuk industri kayu, perkebunan, atau bisnis lainnya mengakibatkan hilangnya habitat satwa, berkurangnya oksigen, erosi tanah, dan banjir. Inovasi untuk mengatasi masalah lingkungan. Pertama, berkelanjutan. Perusahaan melakukan inovasi yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan seperti solar, panel, dan angin, produk daur ulang, teknologi hijau, sistem produksi yang hemat energi. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif terhadap alam. Kedua, operasi yang bertanggung jawab. Maksudnya berarti menjalankan perusahaan dengan mematuhi aturan lingkungan, mengelola limbah dengan benar, serta memastikan proses produksi aman bagi masyarakat dan alam. Ketiga, akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah pencatatan biaya dan dampak lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan. Misalnya biaya pengelolaan limbah, biaya pencegahan polusi, biaya kerusakan lingkungan. Tujuannya agar perusahaan transparan dan benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan dalam keputusan bisnis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga tentang etika bisnis dan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ataupun KI adalah hak yang timbul dari hasil kreativitas, pemikiran, dan inovasi manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Etika bisnis dan kekayaan intelektual memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan manifestasi dari penerapan prinsip-prinsip etika bisnis, khususnya prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas moral. Berikut jenis-jenis kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas ciptaannya. Yang kedua, yaitu paten, ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas
hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, merek, maksudnya tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasinya yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Yang keempat, rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Berikutnya, bentuk pelanggaran etika bisnis terkait kekayaan intelektual. Yang pertama, pembajakan, yaitu penggandaan dan pendistribusian karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta, seperti pembajakan software, film, musik, dan buku. Yang kedua, pemalsuan, yaitu pembuatan dan penjualan produk palsu yang menggunakan merek dagang tanpa izin. Yang ketiga, pencurian rahasia dagang, yaitu perolehan atau penggunaan informasi rahasia perusahaan tanpa izin, seperti formula produk, metode produksi, atau strategi bisnis. Yang keempat, pelanggaran paten, yaitu pembuatan, penggunaan, atau penjualan produk atau proses yang dilindungi paten tanpa izin dari pemegang paten. Pelanggaran ini merugikan inventor yang telah menginvestasikan sumber daya untuk riset dan pengembangan. Yang kelima, plagiarisme, yaitu penggunaan karya ide atau kata-kata orang lain sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang sepatutnya. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat tentang etika bisnis dan hak asasi manusia. Pertama, penghormatan terhadap HAM. Dalam etika bisnis, perusahaan wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Perusahaan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar HAM, baik kepada karyawan, konsumen, maupun masyarakat sekitar. Bentuk penghormatan terhadap HAM dalam bisnis seperti tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja, tidak melakukan kekerasan, pemaksaan, atau pelecehan, tidak melakukan diskriminasi ras, agama, gender, atau status sosial, memberikan ruang dan kebebasan bagi pekerja untuk menyampaikan pendapat, menjaga martabat manusia dalam semua aktivitas bisnis. 2. Kompensasi pelanggaran HAM. Kompensasi berarti pengganti atau kompensasi atas pelanggaran HAM yang terjadi. Artinya, bila perusahaan secara tidak sengaja atau sengaja melanggarkan hak seseorang, misalnya kecelakaan kerja, diskriminasi, pencemaran lingkungan, maka perusahaan wajib memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi, pemulihan kondisi, permintaan maaf, perubahan sistem agar pelanggaran tidak terulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatannya. Ruang lingkup etika bisnis terhadap hak asasi manusia. Di 1. Ketenagakerjaan, yaitu hak para pekerja harus dihargai, termasuk tidak ada kerja paksa, tidak ada pelecehan ataupun eksploitasi. Yang kedua, upaya yang adil, yaitu perusahaan harus memberikan gaji layak sesuai UMR, pembayaran lembur yang benar, tidak memotong upah secara sepihak, tunjangan sesuai peraturan. Upah yang adil merupakan bagian dari hak asasi manusia karena menyangkut kelangsungan hidup pekerja. Yang ketiga, kondisi kerja yang aman, yaitu perusahaan wajib menyediakan fasilitas keselamatan kerja atau APD, lingkungan yang tidak membahayakan, pelatihan keselamatan kerja, penanganan risiko kecelakaan. Keselamatan kerja adalah hak dasar setiap pekerja. Yang keempat, hak konsumen, yaitu perusahaan harus menghormati hak-hak konsumen seperti mendapatkan informasi produk yang jujur, mendapatkan barang atau layanan yang aman, mendapatkan perlindungan dari penipuan. Yang kelima, anti diskriminasi,
yaitu perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam rekrutmen, promosi jabatan, pemberian upah, perlakuan sehari-hari. Diskriminasi dilarang dalam hak asasi manusia dan etika bisnis. Yang keenam, hak komunitas lokal, yaitu perusahaan wajib menghargai hak masyarakat di sekitar lokasi usahanya. Misalnya, tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu kesehatan warga, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberi manfaat CSR kepada masyarakat. Komunitas lokal memiliki hak untuk hidup aman, sehat, dan tidak menerima dampak buruk dari bisnis. Manfaat menerapkan etika bisnis dan hak asasi manusia. Yang pertama, tidak merugikan pihak lain, artinya kegiatan bisnis harus dirancang agar tidak merugikan konsumen, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Bisnis yang etis akan menerima dampak negatif. Yang kedua, pengurangan resiko, yaitu ketika perusahaan menghormati hak asasi manusia dan menerapkan etika bisnis, risiko hukum berkurang, risiko konflik dengan masyarakat menurun, risiko reputasi buruk juga menurun. Hal tersebut menjaga keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga, keberhasilan bisnis, yaitu etika dan perlindungan hak asasi manusia membuat reputasi perusahaan meningkat, kepercayaan konsumen dan investor bertambah, karyawan lebih produktif, bisnis lebih stabil dan berkelanjutan. Jadi, etika bisnis bukan hanya soal moral, tetapi juga strategi kesuksesan. Lanjut ke pembahasan yang kelima tentang etika bisnis dan persaingan bisnis. Persaingan bisnis merupakan kondisi di mana pelaku usaha saling berlomba untuk memperoleh konsumen, pangsa pasar, dan keuntungan melalui berbagai strategi bisnis. Etika bisnis dan persaingan bisnis adalah dua hal yang saling berkaitan erat dalam dunia usaha. Perusahaan tentu bersaing untuk mendapatkan pasar, konsumen, dan keuntungan. Namun, persaingan tersebut harus dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain, sehingga tetap sesuai dengan prinsip etika bisnis. Hubungan etika bisnis dan persaingan bisnis. Pertama, etika bisnis mengatur cara perusahaan bersaing. Artinya, persaingan memang dibutuhkan dalam ekonomi, tetapi tanpa etika, persaingan bisa menjadi curang, merusak, dan merugikan banyak pihak. Etika bisnis memberikan pedoman agar perusahaan bersaing secara adil, jujur, dan tidak menggunakan cara-cara manipulatif. Yang kedua, persaingan yang etis mendorong kualitas bisnis. Maksudnya, persaingan yang sehat membuat perusahaan meningkatkan inovasi, memperbaiki kualitas produk, dan menjaga harga yang wajar. Meningkatkan pelayanan karena perusahaan ingin menang, tetapi dengan cara yang bersih sesuai etika. Ketiga, etika mencegah praktik persaingan tidak sehat. Artinya, etika bisnis melarang perusahaan melakukan tindakan merugikan pesaing seperti monopoli, kartel harga, dumping, atau menjual di bawah harga pasar untuk mematikan pesaing, sabotase produk pesaing. Praktik-praktik ini dianggap melawan etika dan juga dilarang oleh undang-undang. Keempat, etika bisnis menjaga kepercayaan konsumen, yaitu persaingan yang etis membuat pasar berjalan secara aman, transparan, dan dapat dipercaya. Jika perusahaan curang demi memenangkan persaingan, pada akhirnya konsumen akan kehilangan kepercayaan dan bisnis bisa hancur. Strategi persaingan sehat. Yang pertama, fokus pada nilai, lakukan inovasi dan tingkatkan kualitas. Artinya, dalam persaingan bisnis yang sehat, perusahaan harus meningkatkan nilai produk melalui inovasi, membuat hal yang baru, memperbaiki produk, menambah fitur, meningkatkan kualitas. Persaingan sehat bukan menghancurkan pesaing, tetapi meningkatkan keunggulan melalui kualitas dan kreativitas. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Dalam etika bisnis, pelanggan harus menjadi prioritas. Bisnis wajib memperbaiki produk yang sesuai kebutuhan, menawarkan harga yang wajar, menyampaikan informasi yang jujur, tidak menipu atau manipulasi pelanggan.
Persaingan sehat berarti memuaskan pelanggan tanpa merugikan pihak lain. Yang ketiga, fokus pada integritas atau pastikan produk kita sesuai yang kita sampaikan. Integritas adalah kejujuran dalam tindakan bisnis. Apa yang dijanjikan perusahaan harus sama dengan kenyataan produk. Tidak boleh ada kecurangan seperti klaim palsu, kualitas yang tidak sesuai, atau menipu pelanggan. Integritas membuat bisnis dipercaya dan menjadi dasar persaingan yang adil. Contohnya, jika mengklaim produk halal, maka harus benar-benar halal. Jika mengklaim bebas bahan berbahaya, maka harus dibuktikan. Masuk ke pembahasan yang terakhir tentang etika bisnis dan komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan, informasi, atau ide dari satu pihak ke pihak lain melalui suatu media, sehingga pesan tersebut dipahami oleh penerima. Komunikasi ada yang secara sehat dan secara tidak sehat. Komunikasi secara sehat adalah komunikasi yang dilakukan secara jujur, terbuka, saling menghargai, dan bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Sedangkan komunikasi tidak sehat adalah komunikasi yang merugikan, menyinggung, bersifat manipulatif, atau menyebabkan konflik. Dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, isi pesan, media, penerima pesan, dan umpan balik atau respon, dan hambatan. Berikut etika komunikasi secara pribadi. Yang pertama, kejujuran, yaitu dalam komunikasi pribadi, seseorang harus menyampaikan informasi dengan benar dan tidak menipu. Kejujuran membangun kepercayaan antara dua pihak. Yang kedua, kerahasiaan. Maksudnya, setiap informasi pribadi yang disampaikan oleh lawan bicara harus dijaga dan tidak disebar tanpa izin. Ini penting untuk menjaga rasa aman dan kenyamanan dalam hubungan. Yang ketiga, empati, yaitu empati berarti kemampuan memahami perasaan, sudut pandang, dan kondisi orang lain. Komunikasi yang berempati membuat lawan bicara merasa dihargai dan didengarkan. Yang keempat, kesopanan, yaitu berbicara dengan bahasa yang baik, tidak kasar, dan menghormati lawan bicara merupakan bagian penting dalam komunikasi etis. Yang kelima, tidak menghakimi, maksudnya hindari menyalahkan, mengejek, atau menghakimi orang lain saat berkomunikasi. Fokus pada pemahaman, bukan penilaian negatif. Prinsip dalam berkomunikasi. Yang pertama, harus transparan, yaitu terbuka dalam menyampaikan. Maksudnya, menyampaikan maksud, informasi, maupun perasaan agar tidak menimbulkan salah paham. Yang kedua, bersifat adil. Maksudnya, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tidak memihak dan tidak diskriminatif dalam berkomunikasi. Yang ketiga, integritas, yaitu berpegang pada nilai moral dan konsisten antara kata dan tindakan. Integritas menunjukkan karakter yang dapat dipercaya. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.